Baik teman-teman, jadi sesuai tema hari ini ya dan sesuai judul, yaitu kita akan ngebahas tentang strategi omset miliaran di Shopee ya teman-teman ya. Jadi hari ini itu saya akan share ya, langsung aja ya strateginya teman-teman ya. Jadi ini bukan ke teknis ya. Jadi nanti saya nggak akan ajarin langsung kayak misalnya cara setting iklannya, terus cara uploadnya. Nah itu tidak ya. Tapi ini lebih ke poin-poin strateginya. Jadi nanti teman-teman bisa terapkan. Untuk lebih teknisnya teman-teman pasti udah paham dan di YouTube juga udah banyak ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya mulai untuk strategi omset miliaran ya, ini kan beneran miliaran atau enggak gitu kan, jangan-jangan yang ngomong omsetnya nggak miliaran gitu kan. Nah, ini saya akan coba untuk share sedikit teman-teman ya, flexing sedikit. Ini adalah beberapa toko saya ya. Jadi ini ada toko pertama. Untuk omsetnya kita akan share di bulan November ya teman-teman. Jadi di bulan November nih omset toko pertama itu di segini ya, 308 juta ya. Itu toko pertama. Terus kita next ya ke toko kedua nih. Nah ini toko keduanya di bulan November juga ya. Lalu bulan kemarin 198 juta ya ini ya. Ini real teman-teman ya, bukan pakai inspect ataupun lainnya ya, karena ini share screen langsung ya, live juga ya teman-teman. Nah ini toko yang ketiga nih. Ini adalah toko yang ketiga. Ya, omsetnya segini ya, 172. Terus ini yang toko keempat ya, di bulan November ya. Nah, teman-teman bisa total sendiri. Apakah udah 1M atau belum gitu ya, dari keempat toko ini. Ya. Jadi ini memang saya mainnya bukan satu toko langsung omsetnya miliaran, teman-teman ya. Bukan, tapi saya mainnya di banyak toko ya. Atau bahasanya kerennya adalah biasanya ternak toko ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya, untuk omsetnya ya. Nah, sekarang saya akan share strateginya, gimana caranya biar bisa sampai segitu tadi omsetnya, Mas ya. Nah, ini kurang lebih akan ada 3 strategi ya, 3 poin. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Jadi teman-teman pastikan tonton terus ya sampai akhir. Strategi pertama adalah dengan scale up ya, scale up. Terus yang kedua adalah dengan cara scale out, dan yang ketiga adalah dengan fokus untuk menjaga traffic organiknya, teman-teman. Karena tadi omset yang 300 juta sampai 100 juta itu iklannya itu kecil banget, teman-teman ya. Biaya iklannya kecil banget. Nanti saya share ya di yang bahas poin ketiga. Nanti saya share iklannya berapa sih ya dari omset segitu tadi. Nanti teman-teman pasti kaget lah. Baik, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu adalah scale up ya. Ini sebelum kita masuk ke detail-detailnya, untuk teman-teman di sini saya kasih pemahaman sedikit ya tentang scale up. Jadi kalau scale up itu kan kita di Shopee ya khususnya itu kita fokus ke satu toko dan kita naikkan omsetnya ya di satu toko tersebut. Itu yang scale up teman-teman ya. Jadi kalau diibaratkan ini fokusnya ke satu toko ya. Jadi satu toko kita gimana caranya biar omsetnya naik. Yang satu toko itu omsetnya misalnya 200 juta, terus kita scale up lagi menjadi 400 juta sampai 600 juta dan seterusnya. Intinya naik lah omsetnya ya, itu kalau scale up. Nah nanti kalau scale out itu beda lagi, nanti kita jelasin ya. Baik, saya akan jelaskan dulu untuk detail scale up-nya teman-teman ya. Nah, cara scale up di Shopee itu kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama adalah dengan cara menduplikat produk terlaris ya, di satu toko kita. Jadi kan di satu toko itu ada produk terlarisnya tuh, nah itu kita duplikat dengan foto dan judul yang berbeda. Setelah foto dan judul berbeda juga duplikatnya adalah kita iklanin. Nah iklaninnya pun juga kata kuncinya dibedakan ya teman-teman. Nah ingat ya tadi di poin awal. Di sini saya nggak share langsung teknisnya ya, tapi saya share poin-poinnya teman-teman ya. Intinya teman-teman di sini kalau udah paham bagus lah ya. Untuk duplikat produk kita duplikat produk yang terlaris ya. Yang terlaris. Terus produk terlarisnya ini kita duplikatnya di satu toko. Nah, kita bedain tapi duplikatnya foto sama judulnya ya. Produknya sama, misalnya produk A nih yang terlaris. Nah, kita upload baru tapi dengan foto dan juga judul yang berbeda. Begitupun juga nanti iklannya. Iklannya kalau pakai manual itu pakai kata kunci yang berbeda juga, teman-teman. Jadi kita duplikat produk terlaris kita di satu toko. Itu scale up pertama. Terus juga selain duplikat ada juga menambahkan produk winning baru ya. Nah ini jatuhnya sih lebih ke riset baru ya.
Jadi kita upload produk baru yang sebelumnya belum ada di toko kita ya. Misalnya sebelumnya kita katakanlah jualan payung misalnya ya. Terus kita upload baru nih. Setelah kita riset ya dengan cara riset dan lain sebagainya, riset produk, terus kita rasa ini winning, kita upload ya produk barunya misalnya jas hujan gitu. Nah, jadi kita upload produk di satu toko juga dengan potensi produk winningnya. Nah, pasti nanti omsetnya naik kalau upload produk winning di dalam satu toko dan memang produknya benar-benar winning ya. Terus cara yang ketiga adalah dengan cara nge-push traffic dan konversi ya. Nah, ini untuk scale up, tentu saja kan untuk scale up itu tujuannya untuk menaikkan omset ya teman-teman ya, atau penjualan ya. Nah, kalau kita push yang namanya traffic dan traffic dan konversi kita naik, pasti nanti otomatis omset kita bakalan naik juga ya teman-teman. Nah, ini saya contohkan ya, satu toko nih. Nah, ini kan omsetnya 308 juta ya. Nah, gimana caranya biar di bulan ini, di bulan Desember, ini kan bulan November ya omsetnya. Gimana caranya pas di bulan Desember nanti omsetnya naik? Itu adalah dengan cara nge-push traffic ya, atau total pengunjung, dan juga nge-push atau menambah tingkat konversinya. Pasti nanti otomatis omset saya bakalan naik kalau konversi dan total pengunjungnya atau trafficnya itu naik, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau scale up, fokus ke 3 ini ya. Yaitu nge-push traffic, konversi, menambahkan produk winning baru, dan menduplikat produk telaris, itu yang bisa dilakukan. Kalau untuk menduplikat produk telaris ini, itu biasanya tujuannya tentu saja adalah untuk menambah konversi ya. Karena kan produknya udah terbukti ini terlaris ya, terus kita duplikat dengan foto dan judul yang berbeda, biasanya nanti akan terlaris juga, nah itu biasanya menambah konversi. Kalau untuk menambahkan produk winning baru, itu tujuannya adalah untuk menambah traffic, teman-teman ya. Karena kita tambahkan produk baru nih, yang sebelumnya belum ada di toko kita. Ya. Jadi, itu 3 poin untuk scale up ya, dengan punya satu toko. Cuma kendalanya, teman-teman, biasanya kalau kita scale up dengan satu toko, itu algoritma hanya nge-push ke beberapa produk doang ya. Pasti di sini teman-teman yang nonton ya, itu sekarang yang nonton ada sekitar 44 orang. Pasti di tokonya omset puluhan juta ya, itu paling cuma beberapa produk doang ya. Produk-produk lainnya pasti omsetnya bahkan nggak sampai sejuta, bahkan ratusan ribu ya. Karena si Shopee biasanya satu toko itu kadang yang di-push produknya itu cuma 5 ya, 5 produk paling banyak 10 produk biasanya. Ini saya ada contoh juga toko. Nah ini ya toko saya yang di bulan November teman-teman ya, itu omsetnya paling atas itu ada di 49 juta ya. Tapi produk-produk kedua, ketiga itu omsetnya 2 juta, 1 juta, bahkan nggak sampai 1 juta nih ya. Selisihnya jauh banget teman-teman ya, antara produk ke-1, kedua sampai selanjutnya ya. Karena yang di-push kadang cuma 3 produk, kadang cuma 5 produk ya. Jadi nggak bisa satu toko kita katakanlah ada total 10 produk ya, itu nggak bisa lari semua ya 10 produk tersebut. Biasanya yang di-push satu toko itu paling cuma beberapa produk doang. Jadi itu biasanya kendala kalau kita mau scale up ya dengan satu toko. Sebelum lanjut ke videonya dan juga detail strateginya, tadi kalian udah lihat ya hasil dari omset saya menerapkan strategi ternak toko ini. Nah, untuk kalian yang mau belajar lebih dalam lagi tentang ternak toko di Shopee, kalian bisa mengikuti bootcamp yang saya adakan bersama Kang Gani Rozaki. Di bootcamp tersebut nanti kita akan bahas lengkap mulai dari materi cara setting browsernya kayak VPN, proxy, sampai gimana caranya setiap toko yang kita ternak itu menghasilkan penjualan. Dan tentu saja materi yang akan kita share di bootcamp ini itu sudah berdasarkan pengalaman dan sudah kita terapkan di toko kita masing-masing. Untuk contoh tokonya tadi ya udah di-share video ini ya. Jadi untuk harga investasinya itu cuma 4 juta saja per orang. Ya ini murah lah ya, karena kalian dapat 2 mentor yang sudah berpengalaman tentang ternak toko. Untuk cara daftarnya sendiri, kalian bisa langsung hubungi nomor WA ini, atau bisa langsung klik link di pin komen, supaya bisa langsung terhubung ke WA-nya. Disclaimer juga, di sini kita nggak ngasih garansi kalian bisa bakalan sukses ya mengikuti bootcamp ini. Tapi yang pasti, materi yang kita share itu sudah
berdasarkan pengalaman kita dan sudah diterapkan di toko kita. Silakan yang mau daftar bisa langsung kontak nomor WA-nya atau pin komen ya. Sekarang kita lanjut lagi ke videonya. Nah, beda cerita kalau misalnya kita scale out. Ya. Nah, scale out ini pengertiannya, pemahamannya adalah kita menambah penjualan dengan cara menyamping. Ya. Kalau scale up tadi kan ke atas, kita naikin terus omset satu toko. Nah, kalau scale out ini menambah penjualannya adalah dengan membuat toko-toko baru kalau di Shopee ya. Membuat toko baru, teman-teman ya. Bukan cuma di satu toko. Jadi kita punya lebih dari satu toko ya. Kita punya entah 2 toko, 3 toko, bahkan 10 toko. Ya, bahkan tadi ada yang komen juga 200 toko ya dia punya ya. Jadi kan banyak banget. Nah, itu adalah salah satu contoh scale out. Tapi di sini kita ngajarinnya nggak sampai 200 toko ya. Kita cukup katakanlah 20 toko, tapi setiap satu toko itu ngasilin omsetnya ratusan juta ya. Itu kan udah lumayan. Soalnya percuma juga kalau kita punya 200 toko, tapi satu tokonya ada yang rame, ada yang sepi banget, nggak ada penjualan, ada yang rame, ada sepi banget. Nah, itu kan percuma juga. Kalau bisa ya kita punya misalnya 10 toko, tapi setiap tokonya punya omset minimal 100 juta lah ya. Nah, itu kan berarti udah lumayan banget, teman-teman ya. Itu cara scale out, teman-teman ya. Nah, ini cara scale out-nya gimana? Cara scale out-nya, ini ada 3 poin juga ya, yang saya rangkum, teman-teman ya. Yang pertama adalah tentu saja kita ngebuat toko yang lebih dari satu ya. Banyak di sini tentunya lebih dari satu ya. Entah itu 2, entah itu 3. Kalau saya tadi contohnya adalah ada ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 toko, kurang lebih saya tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 toko nih contohnya saya. Jadi lebih dari satu toko intinya. Kita buat toko banyak. Ya, tapi setiap toko juga kita perlu optimasi. Bukan cuma asal-asalan ngebuat tokonya ya. Karena jangan sampai kita punya banyak toko, tapi beberapa tokonya nggak ngasilin penjualan. Itu kan nanti kita capek sendiri ya, nge-manage-nya ya, mengaturnya. Jadi kita buat banyak toko, tapi ngasilin penjualan yang banyak juga setiap tokonya. Nah, poin yang kedua adalah dengan cara nge-push produk winning baru di toko baru, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tadi, kita udah ada nih toko pertama yang jualan payung misalnya. Terus kita ada nemu nih produk winning yang jas hujan. Nah, ini kita jas hujannya nggak kita upload di toko yang pertama, tapi kita uploadnya di toko kedua ya. Jadi kita nge-push produk baru winning ini di toko yang baru juga, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruhi dengan algoritma tadi ya, yang hanya nge-push beberapa produk doang dalam satu toko. Supaya kita kalau mau nge-push produk winning baru, kita ke toko baru supaya gampang naiknya dibandingkan kita nge-push yang toko lama, teman-teman. Karena takutnya nanti kebatas trafficnya sama yang toko yang udah lama tadi ya, karena terpengaruhi algoritma ya, yang hanya nge-push beberapa produk. Nah, sebenarnya juga algoritma ini yang hanya nge-push ke beberapa produk, itu sebenarnya juga nggak berlaku kalau kita jualannya termurah ya. Kalau katakanlah dalam satu toko kita ada 15 produk ya, terus 15 produk itu semuanya harganya murah, ya itu bisa laku semua. Tapi di sini kita kan jualan nyarinya untung yang banyak ya, bukan jual murah-murahan ya. Karena kalau murah-murahan juga nanti capek sendiri teman-teman ya. Jadi makanya di sini tentu kita bisa ngakalinnya biar nggak terbatas dengan algoritma yang hanya push beberapa produk, kita buat toko yang lebih dari satu ya. Nah, keuntungannya juga kalau kita scale out teman-teman, itu kita punya banyak kaki ya, atau punya banyak toko ya. Nah, maksudnya gimana punya banyak kaki? Misalnya nih tadi nih, satu toko kita ya, yang kita kan tadi contohnya saya ada 5 toko ya. Nah, satu toko saya ini katakanlah kena poin penalti, katakanlah sampai 3 ya misalnya. Tentu kalau kita kena poin penalti sampai 3 kan traffic dan penjualannya turun teman-teman ya. Nah, tapi kita masih ada toko yang kedua sampai ke 4, sorry ke 5 ya. Jadi kita nggak begitu berdampak ya ke penjualan. Tapi beda lagi kalau kita cuma punya satu toko, terus kita kena poin penalti 3 gara-gara telat kirim, ya kita berdampak banget teman-teman ya. Penjualan pasti turun, nanti kita pusing untuk bayar karyawan gimana ya. Terus juga bayar operasional ya, bayar sewa gudang, sewa ruko ya. Sementara itu tetap berjalan, sedangkan toko kita kena poin penalti.
penjualan nggak ada sama sekali. Ya pusing teman-teman ya. Tapi kalau kita punya banyak toko, terus satu toko kita ada yang bermasalah, entah kena poin penalti, entah produknya kehapus Shopee tiba-tiba misalnya ya. Nah, kita masih ada kaki yang lainnya ya. Kita masih ada toko yang lainnya yang ngasilin penjualan, teman-teman ya. Jadi itu lebih enaknya ya menurut saya scale out ya. Kita scale out-nya dengan punya banyak toko. Dan keuntungan lainnya juga tentu masih banyak ya scale out ini ya. Kita bisa nguliknya lebih enaknya punya banyak toko ya. Misalnya nih kita testing di toko pertama ini pakai iklan GMV Max misalnya ya. Terus toko kedua coba eksperimen pakai iklan manual misalnya ya. Terus kita bandingin beberapa bulan ke depan. Nah itu kan enak. Tapi kalau punya satu toko, kita kan eksperimennya agak terbatas ya. Kalau toko banyak kan kita bisa eksperimen lebih luas lagi. Dan tentu saja dengan eksperimen yang banyak, kita menemukan pola-pola yang baru dan yang bekerja, yang bagus untuk toko kita ya. Jadi masih banyak lah intinya untuk scale out dibandingkan kita scale up, teman-teman ya. Nah, pasti teman-teman di sini banyak yang tanya juga, untuk buat toko yang banyaknya gimana, Mas? Biar aman dan lain sebagainya ya. Karena buat toko banyak ini juga abu-abu ya. Shopee sendiri sebenarnya nggak ada larangan juga ya dalam membuat toko banyak. Tapi juga biasanya ada beberapa toko yang kalau kita buat toko banyak itu biasanya trafficnya terbatas ya. Katakanlah kita punya 2 toko nih. Nah 2 toko ini kadang satu tokonya jalan, penjualannya banyak, tapi satu tokonya lagi nggak ada penjualan sama sekali. Padahal produknya sama misalnya. Nah itu biasanya gara-gara trafficnya terbatas ya. Gara-gara kita salah kelola, salah ngebuatnya ya. Nah, cara ngebuatnya kalau yang biasanya saya terapkan di toko saya tadi, itu pertama sebenarnya ada 3 pola ya saya ya. Yang pertama polanya adalah dengan setup, teman-teman ya. Di setup dulu nih, pertama nih. Nah, setup ini tentu pertama kita setting browser ya. Karena teman-teman lihat tadi dari kelima toko saya ini, itu semuanya berbeda-beda ya browsernya ya. Pakai Chrome tapi tabnya beda-beda teman-teman ya. Jadi nggak bisa satu Chrome atau satu tab Chrome itu dibuat banyak toko. Nanti yang ada malah traffic kita kebatas kayak yang saya jelaskan tadi. Jadi kita harus setting dulu browsernya. Nah setting browser ini juga bukan cuma dibedain Chrome ya, tapi juga ada hal-hal lain. Misalnya harus setiap Chrome itu IP-nya harus beda. Habis itu harus lokasinya harus beda. Nah, itu lebih detail lagi nanti ya. Cuma di sini ingat saya tadi nggak ngajarin teknisnya, saya ngajarin strateginya, teman-teman ya. Jadi intinya strategi pertama untuk ternak toko atau banyak toko adalah dengan cara nge-setting browsernya. Ya. Nah, setelah nge-setting browser nih ya, di sini juga kita harus mencari KTP, teman-teman ya. Katakanlah kita mau bikin 6 toko misalnya. Nah, satu KTP itu kan kalau di Shopee hanya maksimal bisa digunakan 5 toko. Jadi mau nggak mau kalau kita mau buat toko 6 ya kita harus cari KTP lain yang berbeda ya. Nah, nyari KTP-nya kayak gimana? Nah, itu saya nggak bisa jelasin di sini teman-teman ya. Apakah KTP-nya beli di Facebook? Apakah KTP-nya cari di mana Mas? Kalau misalnya kita nggak ada kenalan, terus juga semua saudara udah dipakai semua KTP-nya. Nah, itu ya banyak cara ya, cuma di sini saya nggak bisa jelasin. Intinya kita butuh KTP ya kalau mau buat toko banyak atau ternak toko ya. Nah yang ketiga adalah tentu nomor rekening ya. Nah kalau nomor rekening ini juga sebenarnya sama juga ya, nomor rekening kayak KTP ya pencariannya. Tapi enaknya kalau di Shopee itu walaupun misalnya pakai KTP A, nah nomor rekeningnya nggak harus pakai nomor rekening orang A juga, kita bisa pakai nomor rekening B, bisa pakai nomor rekening orang C ya. Jadi KTP sama nomor rekening bisa berbeda. Tapi biasanya kalau punya lebih dari satu toko dan rekeningnya sama, biasanya juga akan terbatas penjualannya. Nah itu beda lagi. Intinya untuk ternak toko ini agak kompleks teman-teman ya. Tapi yang pasti dalam ternak toko itu ada 3 hal ini. Pertama adalah setup. Ya. Setup ini terdiri dari 3. Terus yang kedua kita setelah berhasil nih nge-setupnya kayak setting browser, terus mencari KTP-nya, terus ngatur nomor rekening atau buku tabungannya,
Setelah selesai kita baru masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah optimasi. Nah, optimasi ini tentu kita pertama dari upload produk ya. Setelah tokonya selesai kan kita upload produk. Nah, dalam upload produk ini juga harus ada tekniknya teman-teman ya, dalam upload produk di ternak toko. Misalnya kita punya toko pertama tadi ya, ngejual produk A. Terus kita mau upload produk A ini di toko yang baru, toko yang kedua. Nah, itu harus beda ya, judulnya, fotonya. Karena kalau nanti judul dan fotonya sama, pas upload, ya bakalan kedetek juga ya, trafficnya, bahkan bisa dihapus juga sama Shopee, karena jatuhnya nanti spam ya, atau duplikat teman-teman ya. Nah, itu upload produk. Terus yang kedua, setelah kita berhasil upload produk, kita tentu saja harus optimasi yang namanya fitur promosinya ya. Kita bisa pakai voucher dan lain sebagainya lah. Di situ kita iklan juga ya. Iklan pun juga nanti harus beda ya tekniknya untuk toko pertama dan toko keduanya. Karena nggak bisa di copy paste gitu doang ya. Karena biasanya toko pertama dengan toko kedua, walaupun produknya sama, tapi treatmentnya itu beda ya teman-teman ya. Kadang ada toko pertama nih produknya sama dengan toko kedua. Kita pakai iklan manual. Nah, belum tentu di toko kedua iklan manualnya bagus ya. Jadi harus dibuat teknik sendiri ya. Terus yang ketiga setelah optimasi tentu saja kita mengefisiensinya teman-teman ya. Jadi kita udah setup browser dan tokonya, kita juga udah upload dan optimasi iklan dan promosi. Selanjutnya kita tinggal ngatur ya, memanage-nya ya toko-toko ini. Ini contohnya saya kan punya 5 toko ya teman-teman ya. Nah, 5 toko ini tentu kan kalau kita balas chat, masa buka satu-satu gini ya teman-teman ya. Dibuka satu-satu, balas chat satu gitu. Itu kan kurang efisien ya. Bayangkan kalau kita katakanlah punya 40 toko, nah itu di sini nanti bakalan banyak ya Chrome-nya ya. Kebanyakan nanti kalau balas chat. Nah, itu kita bisa pakai pihak ketiga ya. Seller misalnya yaitu adalah Douke ya untuk ngelola chat. Begitupun juga untuk stok ya. Kita bisa pakai omnichannel ya, big seller untuk mengelola stoknya. Intinya untuk supaya efisien kita dalam ternak toko ini, dalam pengelolaan stok, chat, dan juga data itu tentu saja bisa pakai big seller karena ini webinarnya big seller gitu ya. Intinya kita untuk membuat ternak toko ada 3 hal ini ya teman-teman ya. Setup, optimasi, dan juga dalam efisiensinya. Tapi ini saya nggak bisa jelasin detail dan teknisnya karena itu di hal lain ya teman-teman. Tapi ini adalah strateginya yang sudah saya simpulkan poin per poinnya. Nah, itu ternak toko. Sekarang masuk ke poin yang ketiga nih. Setelah kita scale up, scale out, yang terakhir adalah untuk fokus ya, ngejaga traffic organiknya. Jangan sampai kita punya banyak toko itu traffic berbayarnya atau traffic dari iklannya itu tinggi teman-teman ya. Karena nanti kita bakalan pusing juga ya. Katakanlah satu toko sehari 1 juta. Nah, kita punya 4 toko berarti kan sehari 4 juta teman-teman ya. Tinggal dikali aja kalau 30 hari udah berapa ratus juta ya. Jadi kita kalau punya banyak toko harus fokus untuk nge-push yang namanya traffic organik. Nah, ini saya ada flashing lagi nih. Jadi ini tadi toko yang pertama ya, itu omsetnya di bulan November adalah 308 juta. Nah, ini kita lihat biaya iklannya teman-teman ya. Di bulan November nih ya, tanggal 1 sampai tanggal 30. Biaya iklannya 0, teman-teman ya. Biaya iklannya 0, teman-teman ya. Nih, saya coba cek lagi ya Desember nih misalnya nih. Nah, Desember nih baru ada nih. Kalau November 0, teman-teman ya. Desember ini biaya iklannya 770, ini biaya penjualan ya. Nih, 100.000 ya biaya iklannya di bulan Desember. Tapi di bulan November biaya iklannya 0, teman-teman ya. Ini toko pertama dengan omset segini. Toko kedua, ini omsetnya 398 juta. Terus biaya iklannya bulan November, ya biaya iklannya 0 juga ya teman-teman. Toko ketiga pun juga kurang lebih sama ya. Ini tadi omsetnya bulan November, terus kita cek biaya iklannya di bulan November juga sama 0 teman-teman ya. Nah,
Jadi intinya kita harus menjaga traffic organik ya. Gimana caranya biar kita nggak ketergantungan dengan traffic berbayar? Nah, ini ada kurang lebih 2 tips ya. Pertama adalah kita harus jaga ya. Jangan sampai traffic dari iklan atau berbayar itu lebih dari 20%, teman-teman ya. Nah, cara ngehitungnya gimana, Mas? Cara ngitungnya gini, teman-teman. Misalnya ya, omset di bulan November tadi ya. Ini kan omsetnya 308 juta. Terus total pengunjungnya adalah 48 ribu ya. Di sini teman-teman bisa lihat total pengunjungnya adalah 48 ribu. Nah, katakanlah ini biaya iklannya di bulan Desember aja deh. Nah, di sini kalau dari iklan itu jumlah trafficnya adalah jumlah klik, teman-teman ya, kalau dari iklan ya, atau total pengunjungnya dari klik. Di sini jumlah kliknya adalah 410. Nah, teman-teman tinggal bagi jumlah pengunjung teman-teman yang totalnya dibagi dengan jumlah klik dari sini, dari iklan. Nanti sama dengannya berapa persen. Nah, itu adalah traffic teman-teman ya, dari iklan berapa persen gitu. Kalau ini tentu saja masih jauh banget di bawah 20% ya, karena ini total pengunjungnya 48 ribu, sedangkan total pengunjung dari iklan cuma 410 ya. Tentu ini bahkan nggak sampai 1%, teman-teman ya, masih di 0,01% ya, masih 0,0 sih masihan. Tapi nanti teman-teman cek di tokonya, kalau misalnya di sini traffic iklannya udah tinggi nih, katakanlah traffic dari iklan itu 20 ribu misalnya di sini, sedangkan di sini total pengunjungnya 48 ribu, berarti itu kan udah lebih dari 20% ya. Ininya 48 ribu, di sininya 20 ribu jumlah kliknya, berarti kan itu udah hampir 50%, hampir ya teman-teman ya. Udah 45%-an lah, 40%-an. Nah, itu udah bahaya ya. Nanti kalau misalnya iklan kita udah trafficnya 20% dari iklan, tentu bakal ketergantungan. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya seperti itu ya, tentu saja kita harus menjaga yang namanya modal hariannya, teman-teman ya. Modal hariannya harus kita jaga. Misalnya modal harian kita sebelumnya nih di sini misalnya ya, itu katakanlah ini modal hariannya 10.000 misalnya teman-teman ya, 10.000, terus traffic dari iklannya katakanlah 20.000, sedangkan di sini totalnya 48.000, berarti kan udah lebih dari 20%. Maka kita bisa turunkan ya untuk si modal hariannya ini. Misalnya dari 10.000 kita turunkan katakanlah jadi 7.000. Jadi kita potong traffic dari iklannya, teman-teman. Tentu bakalan nanti turun trafficnya, tapi itu lebih bagus dibandingkan kita ketergantungan terus dengan traffic berbayar, teman-teman ya. Jadi seperti itu biasanya yang saya lakukan untuk fokus menjaga traffic organiknya, teman-teman. Ya. Jangan sampai traffic dari iklan kita intinya lebih dari 20%. Kalau misalnya nanti masih kurang dari 20%, contohnya adalah toko ini kan masih kurang dari 20%. Tentu saja saya masih tambah terus. Tadi misalnya 7.000 modal hariannya, saya tambah lagi menjadi katakanlah 17.000 ya. Terus bulan depan saya cek lagi kalau trafficnya belum sampai 20% atau masih di bawah 20%, tentu saya masih nambah lagi modal hariannya. Tapi kalau traffic dari iklannya udah lebih dari 20%, baru saya kurangin modal hariannya. Gitu teman-teman ya, contoh cara untuk ngefokus jaga traffic organik ya. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya untuk hal yang bisa saya share hari ini teman-teman ya. Untuk cara saya untuk dapetin omset ya di Shopee miliaran adalah kurang lebih dari 3 hal itu.